Selamat siang teman-teman, ketemu lagi di channel saya Kalis Gula. Apa kabar buat rekan-rekan semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pembahasan atau topik pada siang hari ini, saya minta teman-teman untuk tetap dukung channel Kalis Gula dengan like, komen, dan subscribe. Oke, baik, langsung saja teman-teman, topik kita pada siang hari ini yaitu tentang JSA. Ya, jadi dalam safety itu mungkin teman-teman sering mendengar ataupun sering ketemu, sering melihat di lapangan tentang dokumen JSA. Nah, ini yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita bersama ya, supaya teman-teman juga yang terkhusus bekerja atau sering ikut di pekerjaan konstruksi. Nah, tentunya petugas K3 ataupun safety officer sering dan tidak asing lagi dengan yang namanya JSA. Nah, oke. Yang pertama perlu kita ketahui, JSA itu singkatan dari Job Safety Analysis. Nah, item-item yang ada dalam JSA itu berupa kegiatan ataupun item pekerjaan yang akan kita analisa. Ya, yang kita analisa di sini yaitu potensi bahayanya, kemudian cara pengendaliannya, dan tingkat ataupun level resikonya. Nah, misalkan dalam suatu proyek atau pekerjaan, baik itu pekerjaan bangunan, jalan ataupun gedung, ya, ataupun pekerjaan di laut. Nah, tentunya potensi bahaya di sana tentunya ada perbedaan. Nah, jadi kita harus mengkelompokkan item-item pekerjaan tersebut serta potensi bahayanya dan pengendaliannya seperti apa. Nah, saya contohkan kepada teman-teman, misalkan kita bekerja di yang umum aja lah, misalkan di jalan ya, pekerjaan di jalan raya. Nah, kalau kita ambil contoh di sana, potensi bahayanya itu kan bisa tertabrak, bisa terjatuh, ya, terus bisa dehidrasi karena bekerja di area terbuka kan. Nah, kemudian kita klasifikasikan pengendalian seperti apa. Misalkan tidak tertabrak, ya, contohnya kita berikan rambu di sana, ya, kita berikan sign di sepanjang jalan tersebut supaya pengendara lainnya bisa berhati-hati, ya, supaya orang yang bekerja di area sekitar tersebut tidak terjadinya insiden, ya. Itu salah satu contohnya teman-teman. Nah, tingkat risikonya yang kita ambil itu kan levelnya bisa tinggi, ya, bisa sedang maupun ringan, ya, tergantung potensi bahaya tadi. Misalnya tertabrak, berarti itu kan, ya, itu masuk potensinya tinggi. Nah, seperti itu teman-teman contohnya JSA itu. Nah, begitu juga dengan pekerjaan lainnya, misalkan di gedung, kurang lebih sama ya teman-teman, tinggal item pekerjaan itu seperti apa,
ya dari item pekerjaan itu nanti kita bisa kelompokkan dan kita buatkan menjadi JSA. Nah, JSA itu sendiri fungsinya supaya di dalam bekerja kita sudah dibekali bahwasanya ketika kita mengerjakan contoh si A atau pekerjaan A, kita sudah tahu nih potensi bahayanya apa nih yang di sini. Terus dia klasifikasinya ringan, tinggi atau gimana. Nah, itu teman-teman biasanya para mandor ataupun para supervisor lebih memahami yang namanya JSA itu ya, job safety analysis. Jadi dia bisa pada satu waktu toolbox meeting atau safety meeting, para supervisor ataupun mandor bisa menjelaskan kepada pekerjanya ya untuk menghimbau ya, memberitahukan bahwa potensi bahaya ini seperti ini ya, resikonya nanti seperti ini. Nah, tentunya sebagai pekerja juga kita harus diberi pemahaman ataupun kita harus lebih sering diingatkan ya, dengan adanya JSA itu kita bisa lebih spesifik ya untuk melihat potensi bahaya yang akan terjadi ketika bekerja di suatu area. Nah, satu lagi mungkin secara keseluruhan sih JSA ini sangat sering juga digunakan sebagai pedoman awal ya, pedoman awal ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Dan JSA ini juga bisa berubah kapan saja, maksudnya mungkin ada yang akan ditambahkan di dalam JSA yang kita buat sebelumnya itu, mungkin kita melihat ada lagi misalnya potensi bahaya lainnya, itu bisa kita sertakan di dalam JSA tersebut ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya informasikan pada kesempatan ini. Tetap semangat ya, terutama dalam bekerja ya, untuk teman-teman personel K3 juga yang punya tugas yang harus benar-benar ekstrim, yang harus benar-benar siap untuk mensosialisasikan ataupun mengkampanyekan tentang keselamatan kepada pekerja, termasuk pembuatan job safety analysis tadi. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga info pada kesempatan ini menjadi berguna, ya, menjadi informasi yang baik kepada teman-teman. Ya, semoga dengan adanya informasi ini kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam bekerja, lebih bisa bersiap diri. Ya, dengan adanya JSA ini kita dan pekerja mampu untuk menerapkannya di setiap area kerja. Oke teman-teman, terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, dukung terus channel Kalis Gula supaya bisa dan bersemangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.